Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama aku, Ivan Margiati. Gimana kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini aku ingin sharing buat kalian semuanya. Berapa sih gaji untuk seorang ASN tahun 2020 ini? Dan aku ingin berbagi lagi buat kalian tentang kapan kalian harus resign dari pekerjaan kalian bagi kalian yang sudah bekerja tentunya ya teman-teman. So, jangan lupa untuk selalu simak video aku sampai selesai dan silahkan dukung channel aku dengan cara klik tombol subscribe, silahkan bunyikan loncengnya biar kalau aku upload video kalian dapat notifikasi, silahkan kalian like dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Boleh kalian tanya di kolom komentar ya teman-teman. Dan kali ini aku ingin sharing untuk gaji dulu teman-teman. Gaji buat kita yang udah lolos menjadi ASN ya teman-teman. Aku ucapin selamat dulu buat kalian yang udah lolos CPNS tahun 2020 ini untuk pengadaan tahun 2019. So, bagi kalian yang kemarin daftar untuk formasi D3 atau diploma, kalian akan mendapatkan gaji yang berbeda dengan yang mendaftar menggunakan sarjana ya teman-teman. Jadi selisih gajinya nanti akan ada, nanti aku kasih tabelnya. Untuk PNS itu kalian udah tahu ya teman-teman, dibayarkan gajiannya itu pada tanggal 1 di awal bulan. Jadi misal kalian masuk kerja di bulan Januari, itu kalian udah dibayar dulu baru kalian kerja, bukan kalian kerja dulu baru dibayar Februari, itu bukan. Jadi hitungannya itu kalian masuk itu udah langsung dibayar, hitungannya kayak gitu teman-teman. Dan itu berdasarkan SPMT. Apa itu SPMT? SPMT itu adalah surat pernyataan melaksanakan tugas. Jadi gini, misal SK kalian itu TMT-nya 1 Januari, tapi kalian mulai kerja di instansi yang kalian lamar itu bulan Mei, berarti kalian itu digajinya tetap sesuai SPMT, yaitu bulan Mei. Jadi bukan berdasarkan SK CPNS kalian ya teman-teman, karena SK CPNS itu adalah terhitung mulai tanggal. Nah, beda dengan SPMT. Kalau untuk gaji yang dipakai adalah SPMT. Kemudian untuk gaji seorang ASN itu terdiri dari berapa komponen sih? Nah, ini akan aku kasih buat kalian semuanya. Gaji PNS itu yang terbaru adalah perubahan ke-18 teman-teman. Tahun kemarin itu aku merasakan kenaikan gaji 5% di tahun 2019. 5% itu lumayan, kemarin sekitar 100-an dari gaji pokok. Nah, untuk tahun ini kemungkinan masih menggunakan PP tersebut karena sampai sekarang belum ada perubahan ya teman-teman. Nah, itu nanti udah ada nih tabel untuk golongan 1A, 1B, 1C dan seterusnya sampai 4E. Itu ada untuk gajinya berapa. Itu hanya gaji pokok ya teman-teman. Sedangkan untuk ASN itu mendapatkan gaji apa saja sih? Yang pertama, PNS mendapatkan gaji pokok, itu pasti. Gaji pokok itu sudah sesuai peraturan pemerintah dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Di situ semua se-Indonesia sama ya teman-teman. Untuk gaji pokok PNS se-Indonesia itu sama. Yang kedua, dapat tunjangan keluarga nih. Bagi kalian yang sudah berkeluarga akan mendapatkan tunjangan, tapi bagi kalian yang single cari pasangan dulu ya. Terus bagi kalian yang sudah berkeluarga nih, kalian sudah mempunyai suami tapi belum mempunyai anak, berarti kalian mendapatkan tambahan tunjangan keluarga sebesar 10%. Kalau kalian sudah mempunyai anak, itu mendapatkan tunjangan anak sebesar 2%. Nah, 10% dan 2% ini dari tunjangan suami dan anak ini dihitung dari gaji pokok, teman-teman. Jadi, lumayan kalau kalian mempunyai suami 1, anak 2, berarti kalian mendapat tambahan 14%. Dan maksimal untuk tunjangan anak yang diberikan adalah 2 orang. Jadi, dapat tambahan 14% ya, teman-teman. Terus yang ketiga yaitu tunjangan jabatan, terus atau tunjangan fungsional atau tunjangan fungsional tertentu. Jadi untuk kalian nanti akan mendapatkan yang namanya tunjangan jabatan. Nah, untuk yang CPNS kalian akan dianggap fungsional umum semua dulu. Untuk yang golongan 2 kalian akan mendapatkan 180.000. Kalau yang golongan 3 kalian akan mendapatkan 185.000 rupiah. Nah, itu untuk tunjangan jabatan teman-teman. Terus yang keempat adalah tunjangan beras. Nah,
Dari pemerintah kalian itu diberi tunjangan beras sebanyak 10 kg beras. 10 kg beras sama pemerintah dihargai Rp7.242. Nah, tinggal dikalikan aja. Rp7.242 dikali 10 kg beras, tapi diberikannya bukan dalam bentuk beras teman-teman, tapi dalam bentuk uang. Nah, kalau kalian punya keluarga, satu keluarga ada 4 orang plus PNS-nya tadi atau CPNS-nya tadi, berarti kalian mendapatkan 4 kali 10 kilo kali 7.242. Nah, itu juga lumayan teman-teman. Terus yang terakhir, yang kelima, kalian akan mendapatkan tunjangan pajak. Jadi nanti mendapatkan tunjangan pajak penghasilan atau PPh pasal 21. Kemudian untuk tunjangan pajak itu dibebankan pada APBN atau APBD nih teman-teman. Jadi itu bersifat final. Apa itu yang dimaksud dengan pajak yang bersifat final? Yaitu pajak langsung dibebankan dan dipotong ketika si penerima mendapatkan gaji dan tunjangan, dan itu ditanggung oleh pemerintah. Terus kemudian kemarin juga udah aku tanyain ke bendahara gajiku untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan kepada setiap PNS, maka setiap PNS itu yang masih aktif maupun yang sudah pensiun nih teman-teman, yang pensiun kan pasti dapat pensiunan ya, itu akan diberikan jaminan kesehatan dengan iuran yang dipotong dari gaji atau penghasilan tetap PNS. Potongan iuran PNS tersebut disebut sebagai PFK atau potongan pihak ketiga. PFK ada dua nih teman-teman, yaitu potongan IWP atau iuran wajib pegawai dan potongan taperum atau tabungan perumahan. Besarnya IWP itu 10% dari gaji pokok ditambah tunjangan keluarga. Sedangkan untuk potongan taperum besarnya untuk golongan 1, 2, 3, dan 4 itu berbeda ya teman-teman. Untuk golongan 1 potongan taperumnya adalah 3.000, golongan 2 5.000, golongan 3 7.000, golongan 4 10.000. Nah, itu untuk iuran wajib pegawainya. Tapi IWP 10% itu masih dibagi menjadi dua lagi teman-teman, 8%, yaitu 3,25%-nya untuk tabungan hari tua kita dan 4,75%-nya untuk premi pensiunnya dikelola oleh PT Taspen, dan 2% untuk jaminan kesehatan dikelola oleh BPJS Kesehatan, sedangkan untuk taperum dikelola oleh BP Tapera gitu teman-teman. Jadi insya Allah gaji kalian itu enggak hanya yang sesuai di tabel sesuai PP aja, nanti akan ada tunjangan seperti yang udah aku sebutin tadi, dan negara itu menjamin keluarga seorang ASN teman-teman. Jadi nggak usah khawatir jadi PNS. Untuk tunjangan ya atau insentif itu berbeda setiap instansinya. Untuk Kementerian Keuangan, Kementerian Kumham, untuk Pemda aja itu juga beda-beda tergantung kemampuan dari daerah masing-masing. Terus bagi kalian semuanya, syukuri berapapun gaji yang kalian dapat. Aku yakin kalau dibanding dengan kalian yang kerja di swasta pasti akan lebih besar yang di swasta teman-teman. Tapi jadi seorang ASN itu adalah sebuah amanah yang patut kita jalani. Memang gajinya tidak sebesar ketika kalian menjadi pegawai swasta. Oke, untuk gaji menurut aku cukup dulu sampai di situ. Sekarang aku ingin menjawab DM kalian semuanya tentang kapan sih Kak aku harus resign dari pekerjaan lamaku. Saran aku, pengalaman aku, dulu aku memang sebelum menjadi seorang PNS itu aku udah kerja teman-teman. Aku udah kerja di suatu universitas negeri di Semarang, universitas terbaik lah ya. Universitas terbaik nomor 1 di Semarang. Nah, aku udah di sana kerja udah lumayan lama, udah kerja 8 tahun di sana. Dan aku keterima PNS tahun 2018, pengumumannya Desember ya teman-teman. Alhamdulillah aku keterima. Dan kalau di tempat aku dulu itu untuk perpanjangan kontraknya, aku dulu kan kontrak
itu setiap tahun. Jadi setiap Januari kita perpanjangan kontrak. Bagi kalian yang sudah lolos, aku saranin kalian jangan keluar dulu. Kalau keluar dulu mending nunggu pengumuman resmi dari instansi yang kalian lamar. Jadi kalian misalnya nih disuruh pemberkasan bulan November ya teman-teman. Kan Oktober nanti pengumuman Oktober, terus pemberkasan November. Nah, kalian jangan buru-buru untuk resign dulu teman-teman. Itu saran aku ya teman-teman. Jangan buru-buru resign, kalian tunggu dulu, karena setelah pemberkasan itu kalian nggak langsung kerja. Pengalaman aku pemberkasan itu dengan SPMT atau ketika aku masuk kerja itu selisihnya lumayan lama, sekitar 4 bulanan. Jadi lumayan, kalian 4 bulan bisa kerja dulu, bisa mendapatkan penghasilan buat persiapan beli seragam baru teman-teman, karena memang seragamnya itu untuk contoh Kemenkumham, seragamnya itu mahal pol menurutku. Terus teman aku kemarin ada yang keterima juga di Kemenkumham, itu seragamnya BT itu loh, BT itu mahal. Terus ada yang keterima juga di KPU, dia juga beli seragam. Terus aku di Pemda itu juga harus beli seragam keki, beli seragam korpri, ya harganya juga lumayan, menurut aku lumayan. Jadi emang kalau kalian habis pemberkasan langsung keluar atau malah keluar dari sekarang, mending nikmatin dulu pekerjaan kalian yang sekarang sambil mengukir kenangan di tempat kerja yang lama kalian, karena habis itu kalian akan pindah instansi, pindah kantor, dan selalu menjaga nama baik kalian di instansi lama ya teman-teman. Aku saranin kalian masuk ke instansi lama dengan baik, insya Allah keluar juga harus dengan yang baik, supaya kalian bisa selalu menjalin silaturahmi dengan teman-teman kalian yang lama. Karena dunia itu sempit banget, suatu saat kalian juga bakal ketemu mereka lagi, entah itu kapan, suatu saat bakal kalian ketemu sama teman-teman lama lagi. So itu saran dari aku. Terima kasih udah melihat video aku nih sampai selesai. Semoga ini bermanfaat buat kalian semuanya. Pandangan aku seperti ini, ya silahkan bagi kalian yang mempunyai pendapat yang berbeda atau pendirian atau prinsip yang lain, silahkan monggo. Dan terima kasih udah melihat video aku sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.